Tapi sebenarnya at the first place itu sebenarnya mau bikin apa sih? Konsep apa yang mau dikejar gitu maksudnya? Apakah maksudnya kalau orang kan, gue pengen punya restoran, gue pengen punya kedai gitu. Tapi Subuh Family ini awalnya apa yang mau dikejar gitu dari pertemuan dengan Kak Arif yang seorang misalnya latar belakangnya coffee shop gitu. Jadi semuanya tuh serba kebetulan ya. Kebetulan yang menyenangkan, dan kita bertiga juga benang merahnya kita tuh percaya dengan keajaiban Tuhan, terus kita tuh baca pertanda sih. Oke. Dan dari situlah mungkin jadi basicnya dari situ kita mau kemana, itu yang ngelitnya tuh semua itu pertanda itu gitu. Jadi kayak misalkan nih pas waktu kita ngobrol sama Arif sama Arya, kita belum ada tanggal pastinya, sama sekali belum ada gitu. Cuman kan dari tahun ini rumah ada di 2016 itu rumah tuh setiap kita ada uang 1 tahun kita bangun, setahun kita bangun. Nah sampai di suatu saat kita nge-DJ untuk salah satu tempat Italian gitu di Senopati, dan kita residen. Aku dan Arya residen DJ. Seminggu 2 kali main. Kita rapihin yuk basement belum jadi apa-apa, belum ketemu Arif. Nah dari situ mulainya kita ngerapihin dulu. Kan, Kak? Betul. Jadi Arif datang itu udah bentuknya udah mumpuni gitu, udah enak gitu, dirasain tuh udah dapat vibe-nya gitu. Cuman kan belum tahu mau diapain kan. Nah dari Arif sendiri, value kita menghargai diri sendiri, value kita menjalani hospitality itu baru ke crack semuanya. Tadinya tuh kita tahu teorinya, tapi prakteknya tuh memang harus ada orang yang punya software. Dan kita menganggap Arif itu mentor bisnis juga gitu di sini gitu. Nah dari situ kita lagi ngobrol seru di 2020 itu, tiba-tiba di WhatsApp sama Manual mau kesini. Kita belum jadi nih, terus kita akhirnya masih nongkrong, masih main-main di sini lah. Dia biasa masih main vinyl segala macam. Bikin menu ya waktu itu. Dan menunya yang diposting sama Manual tuh nggak ada yang jadi. Ya, tapi kok bisa sampai? Jadi waktu itu gini kan, ini formasi bertiga kan. Akhirnya gini, gua dulu nih, kalau gua tipenya semuanya harus baru kita open, ada orang datang. Tapi kalau Intan enggak, sama Arif waktu itu spontan. Ini tuh kesempatan emas. Ada media, kita nggak minta, mereka yang datang gitu loh. Nah terus akhirnya itu tuh kalau mereka bilang enggak, kita harus terima mereka. Ya. Tapi kan kita belum buka as operasional gitu kan. Terus udah gampang gitu. Pokoknya gini aja. Ya, lo urusan vinil. Nanti lo cerita vinil, nyetelin vinil. Arif bilang gue yang di bar, gue ngebar. Intan, gue pegang dapur. Nah, terus dirapiin segala macam. Nah, waktu pas mereka datang, ini apa namanya? Bener-bener kita yang layanin. Ya, tapi sebenarnya itu belum pernah sebelumnya, belum siap sebenarnya kan? Belum. Tapi kita udah terbiasa datang orang kan? Tapi kita teman. Cuman di situ kayak rasanya. Enggak selalu teman. Orang tuh kadang emang dari mulut ke mulut suka random datang. Iya, jadi dulu kayak temannya teman gitu. Bikin konser kita di rumah. Pernah ada aja lah, pokoknya intinya kita tuh udah terbiasa menghosting. Cuman waktu itu as restoran gitu loh, maksudnya gitu, as a bar. Jadi kan beda dong gesturnya. Ada ekspektasi dari mereka ya. Jadi gue bukan, kalau dulu kan kayak temen, dia tahu mau main ke rumah Arya gitu. Kalau ini kan nggak, mau main ke Subo yang punya identitas sendiri. Karena ini basicnya rumah. Iya. Mindsetnya gue datang kayak customer atau temen datang, ya udah nggak bisa nih mereka jualan. Ya kayak ada makanannya disuguhin, gue ambil. Kayak. Gue inget banget waktu itu pertama kali nasi goreng pete kalau nggak salah deh, kamu masakin. Iya. Oke. Jadi ya bukan ada orang ekspektasi kayak gue mau makan apa ya di sini, gue mau pesan menu gitu. Dan mereka datang tuh juga bukan kayak mau wawancara gitu, enggak. Mereka datang sebagai tamu aja. Oh, mau tahu aja gitu. Ya, mau tahu aja, tapi tangannya motret aja, jebret apa, dan mereka tuh sistemnya motret apa adanya, jebret tuh nulis apa adanya gitu loh. Jadi waktu itu bener-bener udah gue cerita-cerita vinil, gue setelin. Dari situ diupload lah. Naik. Pecah lah itu. 3 hari setelah itu naik, tiba-tiba mulai bookingan masuk, dem gitu. Di situ sudah ada sistem bookingan belum waktu sebelum? Belum. So dan gimana tuh menang? Waktu itu kan ini nanti gimana sistemnya? Terus intinya ada nomor telepon. Pokoknya kita udah. Masih pakai handphone aku pribadi. Iya, nomor telepon pribadi sama Instagram intinya gitu. Cuman ngasih tahu aja. Pokoknya kalau mau datang harus ngasih tahu awalnya. Kita udah bikin slot ya? Udah bikin slot. Udah. Bikin slot kenapa? Kalau mau cerita tentang bikin slot, nah jadi gini nih, gue cerita dulu nih biar nggak bingung. Jadi sebenarnya conversation yang cukup intens bareng sama Arif itu di sini. Gue tuh selalu penasaran gini, Rif,
mungkin nggak sih sebetulnya sesuatu yang idealis bisa sustain secara komersial gitu loh. Karena dari pengalaman gua tuh sama Intan berangkat dari project-project yang sangat idealis dan benar-benar full kalau ada uang masuk ya memang untuk pembiayaan keidealismean itu. Not sebisnis gitu. Tapi secara bisnis banyak apa ya celah-celah nggak sustain gitu lah. Kira-kira kayak kita gitu. Kita juga suka bingung besok mau makan apa jadi kayak gitu. Tambal sulam gitu. Ya. Karena sebetulnya kalau yang sehat, contoh kita bikin A, and then ini running pemasukan dan lain-lainnya dari si A, dia bisa berdiri sendiri. Bukan nyomot dari sini untuk ngebiayain gitu kan. Iya, benar. Nah, ya mungkin sih harus diulik sih intinya gitu. Nah, gue bilang ini gue tuh pengen banget nih tempat sebenarnya tanda kutip tuh listening culture-nya yang nonjol. Oke. Jadi orang datang emang mau dengerin musik tuh recharge gitu. Nah, tapi kata Arif harus ada F&B ya. Kalau cuma dengerin doang nggak bisa gitu. Karena itu terlalu serius, nanti orang takut. Kira-kira gitu tuh harus dibungkus, harus bermetamorf gitu-gitu kan. Oke, mulai diskusi-diskusi itu. Nah, sebetulnya nanti nyambung ke masalah reservasi. Tapi tempat ini kecil, itu satu. Kedua, ini di dalam rumah. Dalam rumah. Nah, gimana caranya orang nggak kaget? Nggak kaget, parkirannya terkontrol. Terus sama ada satu lagi concern gue, banyak tempat-tempat yang bagus, begitu dia viral, vibe-nya berubah. Lo kayak setahun kemudian datang, lo bawa teman lo, ya dulu nggak gini Jack tempatnya gitu. Tau gak? Itu sering banget terjadi. Pasti ada keucap kayak gitu. Begitu udah viral dan itu polanya selalu kayak gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Gue mau orang datang tahun ini, tahun depan harus sama ya. Begitu dia merekomen datang, vibe-nya sama. Nah, kalau menurut lo tempat kayak gitu di mana? Gue bilang tempat kayak gitu banyak museum, khususnya museum di luar negeri di Jepang, gitu. Beda sama museum di sini. Begitu lagi musim liburan, ramai banget gitu loh. Di luar itu dijaga gitu loh suasananya, gitu. Khususnya di Jepang sih. Gue terinspirasi di Jepang museumnya semua kayak gitu. Terus kita daftar dulu, habis itu dapat jadwal segala macam rapi dan orang nurut. Terus si Arif nyeletuk, ya udah kita bikin kayak gitu aja. Dia bilang gitu. Toh tempat lo memang museum sih sebenarnya. Terus gue baru kepikiran, iya ya gue nggak pernah pakai angle museum. Datang untuk experience something di dalam, terus orang ngikutin rules kan. Kalau lo museum pasti dijelasin, ini boleh dipegang, ini nggak boleh dipegang, ini ngerokok nggak boleh, ngerokoknya di sana, nggak boleh terlalu berisik, apa-apa, dan kita nurut kan. Oke, start dari situ deh kita jalanin. Nah udah, terus abis itu mulai Intan nulis, bikin namanya TNC. Halo, nama saya Intan, saya pemilik rumah ini. Terus Subo adalah dijelasin. Subo adalah bukan kafe, bukan restoran, kami adalah kolektor piringan hitam dan audio. Tapi sulitnya gini sih Kak, di tahap awal, let's say kalau sekarang oke lah, awareness sudah dapat nih listening bar, ada beberapa fitur yang bisa di-experience lah. Di awal susah nggak tuh untuk mengedukasi itu ke orang gitu. Jadi sebenarnya ini apa sih gitu? Sebenarnya dibilang susah tuh enggak, karena aku dan Arya dan Arif itu punya, kita kan belajar human design nih kebetulan. Kita punya di belakang tuh adalah tipe orang yang breakthrough. Jadi hal-hal yang memang tidak pernah dilakukan sama orang, kita nggak punya ketakutan untuk itu mau berhasil atau nggak berhasil. Nah, makanya orang selalu bertanya, ini kuncinya gini, orang selalu, Mas ini tuh idenya dari mana? Nah, kita tuh nggak pernah mencari ide, kita selalu berekspresi aja. Jadi berangkat dari keresahan. Salah satu contoh nih, keresahan paling utama gue tuh kalau lagi jalan ke restoran and then harus ngantri, itu gue nggak suka. Di Jepang pun gue nggak suka, di Melawai juga gue nggak suka. Pokoknya yang ini, yang agak proper untuk ngantri itu di mall, karena kita masih bisa muter-muter kemana dulu gitu. Tapi kalau adanya di pinggir jalan dan kita harus ngantri itu nggak suka. Nah, gimana ya supaya kita nggak kejadian kayak gitu ya? Jadi jangan pernah ngasih sesuatu yang gue nggak suka gitu. Gue nggak pengen ngantri, berarti nggak boleh ada yang ngantri di luar. Kayak Even gitu. reservasi masih sulit ya waktu itu ya, maksudnya orang tuh nggak terbiasa reservasi orang Indonesia tuh. Tahun awal dulu. Nggak tahun itu. Iya, memang tempat-tempat juga jarang yang reservasi, kecuali tempat-tempat yang memang udah shock culture ya. Kayak misalkan banyak expat di dalamnya atau apa, atau baru ada reservasi ya. Ya. Tapi kan kalau kita kan lebih ke fusion ya. Dulu lebih ke waiting list, kayak datang ngantri di tempat gitu, bukan ya, reservasi benar. nanti gitu. Benar. Dan jadi kita bisa ngatur flow-nya intinya. Nah, terus setahun pertama itu benar-benar setiap tamu yang datang itu pasti ada kita. One by one gue ajak ngobrol, gue jelasin Subo itu apa. Supaya nanti waktu kalau dia suka, waktu dia keluar, dia bisa menceritakan, kan pasti ada temannya nanya. Dia tuh nggak salah jelasinnya. Nah, mulut ke mulutnya. Nah, dari mulut ke mulutnya benar, dan alhamdulillah sampai sekarang itu tetap terjaga dengan baik.
Karena memang ya dengeran langsung lah. Bahkan sekarang orang yang belum ke Subo pun bisa menceritakan Subo itu apa. Ya, gitu. Benar. So kalau kita tanya nih ya, sekarang akhirnya Subo ini apa nih Kak? Di sini kan kita ngambil Subo House, listening bar. Atau sebenarnya apa? Mau disebut apa sekarang? Ya. Definisinya nih, kalau kita ngomong KFC berarti kan tempat makan ayam. Listening bar sih masuknya. Masih listening bar atau listening space. Sebenarnya karena di sini itu ada ruang dengar musik kalau kita tulis di Instagram. Karena kenapa kita mau memang hidangan utamanya adalah mendengarkan musik di sini. Vibing sama musik gitu loh. Lo nge-charge lah bahasa ininya ya. Itu menu utamanya ya. Menu utamanya. Yang lain itu menemani momen ketika lagi di Subo gitu loh. Karena lagi dengerin ini ya terserah. Nah, itunya yang kita fill in dengan maksimal. Kalau dia mau dessert kita ada. Kalau dia mau kopi black ada. Kalau dia mau vegan kita juga bisa. Terus kalau mau craft beer kita juga bisa provide. Terus kalau mau makan yang lapar banget serius kita juga bisa. Jadi itunya semuanya tuh kayak nemenin gitu. Nemenin si produk utama ini lah ya. Iya, produk utamanya. Nah, disitulah sebenarnya yang jadi concern utama, makanya selalu sampai hari ini setiap hari yang pembahasannya kita tuh adalah soundnya. Soundnya ada yang nggak bener kan ya? Soundnya udah bener belum? Terus kita upgrade. Nah, kalau melihat dari foto-foto dari Subo awal buka, itu kita awalnya speakernya pakai Klipsch KG4. Terus dalam perjalanan udah mulai running, udah mulai ngasilin uang. Habis itu tiba-tiba dalam perjalanan dapat JBL L100. Yang sekarang lagi nge-hits banget nih JBL L100. Lagi udah jalan setahun setengah, terus mulai dapat JBL L150. Kalau lihat amplinya juga dulu Sony, habis itu naik ke Technics, habis itu naik Sansui, habis itu naik ke Macintosh. Turntable juga dulu satu Garage, satu Lenco gitu. Jadi kalau diperhatiin sebenarnya yang menarik dari listening bar itu adalah bahwa ini tuh bukan suatu hal yang bisa instan gitu loh. Ini tuh tentang perjalanan. Dan gue udah terbukti sih, ini kan kita udah jalan 2 tahun. Banyak customer yang udah datang lebih dari 2 kali, dia bilang satu hal yang mereka happy banget gitu di sini adalah gue bisa be part of Subo yang berkembang gitu. Tumbuh, makanannya nambah, tadinya cuman segini sekarang jadi ada ini. Orang ada juga ini. SDM-nya dari yang kita cuma 1 orang di lantai bawah dan lantai terus atas. Collection musiknya juga. Itu kan dari tamu yang datang kita ngobrol musik. Terus habis itu, Mas dengerin ini deh Mas. Kemarin ada tamu, Mas kalau aku ingin nyumbangin vinil boleh nggak? Aku ada vinil yang aku suka banget. Supaya kalau aku kesini ada musik itu gitu. Monggo lo, boleh lo gitu. Sampai ada yang kasih turntable. Saking sukanya itu yang di atas tuh turntable dikasih sama yang suka datang ke sini. Terus karena kita menunya nggak ngunci, jadi kan mindsetnya, contoh nih kalau kita bilang kita adalah restoran let's say nasi goreng paling enak Sejahtera Selatan gitu, and then orang kesini karena nasi gorengnya. Kalau kita jualan hamburger, and then orang kesini karena hamburgernya. Nah karena kita nggak ngunci di menu makanan, selalu berubah. Jadi memang orang kesini listeningnya gitu, vibe-nya gitu loh. Jadi yang mau diincar, yang mereka kejar lah ya. Betul. So kalau kita bilang safe nggak sih untuk kita katakan kalau listening bar ini baru pernah ada di Indonesia di tempat ini? Kalau kamu yang ngomong boleh, kalau kita yang ngomong self claim. Benar. Tapi kan maksudnya aku awam. Boleh, kalau kamu yang ngomong boleh. Selalu boleh kalau itu adalah eksternal itu selalu boleh. Dan bisa juga teman-teman bantu cek juga. Gua nggak tahu, siapa tahu tiba-tiba ada listening bar, let's say di Makassar gitu, dari tahun 90-an ternyata udah ada, gua nggak tahu gitu. Ponorogo atau di Palembang udah ada ternyata. Area yang gua nggak update gitu loh di situ. Tapi ngomongin di Cepete makin kecil mungkin gitu loh. Sejauh ini kita ngelihat daerah satu kelurahan ini gitu ya. Tapi kalau dibikin lebih luas gitu ya. Tapi aku kan awam nih. Tapi listening bar ini sebenarnya di luar sudah banyak atau gimana? Nah, lucunya kita tuh kalau misalkan bikin sesuatu hal yang lagi happening tanpa sengaja happening karena organik, itu tuh pasti berawal dari sincere, bukan dari reference. Kayak waktu zamannya si Pasar Santa gitu. Pada akhirnya bikin dulu Pasar Santa dan memang kita ketergerakannya ke situ. Terus tanpa sengaja kita menemukan itu ada di Bangkok, ada di Paris, dan itu tuh kayak ternyata ada, dan kita belajar sama mereka. Nah, kebetulan juga aku dan Are kan mondar-mandir ke Tokyo karena ada Substore Tokyo. Tapi kita nggak pernah datang ke Jazz Kisah tuh, kita nggak pernah datang.
ya kan? Kita tuh cuman datang waktu itu pernah nemenin si Tesla Manaf untuk keliling tour jazz bar. Jazz bar sama jazz kisah kan sebenarnya beda. Cuman karena memang Arif dan Arya lagi getol banget ngulik audio, ya, dan aku juga suka nge-recycling, terus tempatnya emang rumah aja gitu. Kita ya berekspresi aja di situ. Nah, terus pas waktu kita udah punya Subo, kita terpapar jazz kisah ya, gitu. Ada ya, gitu. Jadi kita nggak pernah yang plek-ketiplek ngereferensiin itu apa. Malah akhirnya kita berpikir karena memang agak susah nih ke Tokyo, Subo tuh pingin bikin tour jazz kisah gitu. Kayak gitu-gitu, karena kita emang pingin study tour aja literally gitu, pingin lihat gitu. Ngajakin pengen terkoneksi biar ya teman-teman warlocknya di sini yang sering kesini gitu. Ayo kita tour jazz kisah gitu. Ekspresi itu kayak juga yang menarik, contoh ngomongin speaker gitu. Dulu waktu belum ada Arif, contoh ketika gua lagi into banget, wah ada speaker ini bagus banget, ini pakai kabel ini. Begitu cerita mainan, ya oke aku percaya sama kamu gitu. Jadi nggak ada diskusi karena memang ini topik pembahasannya kayak gimana sih? Mungkin agak geeky gitu ya ngomongin speaker gitu kan. Begitu ada Arif, oh iya ya, ini agak santai-santai aja gitu. Soundnya agak luas ya, apa ya gitu ya. Bentukannya gitu, aneh-aneh. Ini loh gitu ya. Gila ini lebih ini gitu-gitu. Dan sebenarnya itu yang keeping alive juga kan. Iya, nah kebetulan emang ruangan ini bisa tempat kita mencurahkan berbagai settingan-settingan gitu. Intan kadang-kadang suka negor gitu, contoh jam 12 malam. Ngapain sih masih bongkar-bongkar speaker gitu? Ganti gitu aneh. Gue tuh ada keanehan ganti turntable. Dulu sempet dimarahin juga kayak ngapain sih turntable lebih dari satu gitu. Kalibrasi suara. Pengen tahu aja emang benar ya kalau pakai jarum ini soundnya beda. Emang benar ya kalau tone arm ini beda. Karena doyan ngulik itu kan sebenarnya, dan emang suka. Dan itu juga ketulah sih. Waktu itu pas waktu kita di Pasar Santa belum kenal sama Arif, ada namanya Pak Muklis. Pak Muklis tuh punya belasan turntable-nya. Terus aku bilang, "Kamu nanti tua jangan kayak gini ya. Ini namanya istilahnya hoarder." Aku bilang gitu. Soalnya itu kan adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan aku yang decluttering. Aku nggak minimalis, aku maksimalis sebenarnya. Tapi maksimalis itu tuh adalah mengoptimalkan yang ada. Gitu. Nah, pas waktu itu akhirnya Arya tanpa menunggu dia tua, dia udah punya 11 turntable-nya. Sedangkan besok tuh belum tentu juga aku bisa makan enak sama dia gitu. Tapi lucunya Arya pasti punya tamengnya. Kan aku nggak beli ini mahal. Dia tuh punya satu software di badannya, disamperin sama barang-barang yang rare. Ternyata software badannya tuh preservation. Jadi dia merawat barang-barang yang memang butuh dirawat. Sampai emang di WhatsAppin sama si Om tuh Revox gimana ceritanya tuh? Nggak ada cerita apa-apa sih, pokoknya tiba-tiba ada yang nelpon gua. Ya bokap gua punya barang. Nah barangnya mau dibuang. Terus gua ingat, kalau lu tuh kan ngerawat barang-barang begini, boleh nggak lu sama gue ke rumah bokap gue gitu? Oh, tadinya gue kayak barang apa sih? Soalnya gue pernah juga ada yang kayak gitu. Ternyata isinya CD bajakan, pernah DVD bajakan. Ada yang ngaku piringan hitam, ternyata laser disc, itu sering. Terus kemarin itu, ini pakai pita agak gede. Nah, gue langsung curiga itu real tape. Dan gue belum pernah megang real tape, satu-satunya barang yang belum gue main gitu. Yaudah, gue kesana nih gitu. Nah pas gue kesana, pas gue lihat bener ternyata real tape. Tapi satu set ada amplinya, ada radionya, ada turntable-nya. Lengkap dong. Lengkap. Dan itu salah satu yang paling rare gitu. Dan emang bokapnya mewajangkan ini harus sampai di tangan orang yang ngerti gitu, supaya bisa dirawat gitu. Ya udah, Om aku terima, ini aku rawat ya. Sekarang lagi mulai direstorasi. Nah gue seneng tuh ngerestorasi, mungkin kayak anak motor atau anak mobil kan kayak gitu ya. Custom. Tapi ya ini di bidang yang masing-masing gitu ya. Senang gue melihat barang lama itu nyala lagi seperti baru gitu. Jangan sampai tidak menemui potensialnya gitu. Misalnya udah cuma debu aja gitu. Padahal ini kalau di nggak ngejonggrok doang. Iya gitu, kayak cuman buat jemur baju, ntar naruh baju kotor gitu. Padahal ini bisa dirapiin lah gitu. Oke. Kalau kita ngomongin yang dari tadi kita mau sampaikan adalah sebenarnya Subo listening bar ini atau Subo house ini ya, kita please customer sense, terutama di taste dan juga di hearing gitu. Nah waktu awal bikin ini kan berangkat dari passion.
dan karena pengen orang juga experience tempat ini, pengen share the journey juga gitu. Nah tapi kan sebenarnya kalau kita ngomong at the end of the day akan beririsan dengan bisnis gitu. Kalau kita ngomongin tentang bisnisnya ini gitu, kita ngomong kalau siapa sih sebenarnya target market orang yang datang ke sini? Silakan.